kasih, selamat pagi, tetap sehat, tetap semangat ya di tengah situasi saat ini. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Pada pagi hari ini kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus membimbing kami, supaya kami dapat mengerti apa yang Kau kehendaki di dalam hidup kami. Biarlah Engkau juga menuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan merenungkan bagian dari Alkitab yang sangat terkenal, pasal yang membangkitkan semangat, yang menyejukkan dan juga penuh dengan optimisme. Mazmur 23. Ibarat sebuah lagu ini adalah seperti sebuah lagu cinta yang menunjukkan cinta Tuhan kepada umatnya. Sungguh sangat indah syairnya. Nah, mari kita bersama-sama menyanyikan Mazmur 23 ini. Tuhan adalah gembalaku. Umat Tuhan yang terkasih, menurut saudara, dalam keadaan seperti apakah ketika Daud menulis Mazmur ini? Jika kita melihat ayatnya yang kelima, maka di situ dicatat mengenai lawan-lawannya dan juga
tentang pengurapan yang telah diterima oleh Daud. Ayatnya yang keempat menunjukkan tentang bahaya, dan juga ayatnya yang ketiga menunjukkan tentang kelelahan. Dapat diperkirakan bahwa Daud menulis Mazmur ini ketika ia dalam keadaan dalam pelarian karena diburu oleh anaknya sendiri, yaitu Absalom. Saat itu Daud sudah berusia lanjut dan ia harus berlari karena ancaman yang ia dapatkan. Selain itu pula ada penderitaan batin karena yang memburu adalah anak kesayangannya, Absalom. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 23 adalah sebuah mazmur yang menjadi pernyataan iman Daud. Kalau kita melihat terjemahan dalam bahasa Inggris, ayatnya yang pertama, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Tuhan adalah gembalaku, aku tidak butuh apa-apa lagi. Umat Tuhan yang terkasih, seberapa banyaknya kita sering memanggil, menyebut Tuhan itu sebagai gembala kita, tetapi kita masih saja menuntut ini itu dari Tuhan. Semestinya kita belajar dari Daud. Ketika Daud menyebut Tuhan adalah gembala, menggambarkan Tuhan adalah gembala, maka Daud menyadari dan menempatkan dirinya sebagai domba. Domba adalah hewan yang bodoh yang sangat bergantung pada gembalanya. Meski dalam kondisi yang tidak aman, tidak nyaman, tetapi Daud percaya kepada Tuhan bahwa ia pasti akan membawanya ke tempat yang tepat. Bahkan baginya, gada itu menghiburnya. Gada dalam Alkitab adalah sebuah tongkat besi. Ini biasa digunakan sebagai senjata pertahanan atau disiplin yang melambangkan kekuatan, kuasa, dan juga wibawa Allah. Kalau kita membaca Ayub 9 ayat 34. Sedangkan tongkat terbuat dari kayu. Tongkat memiliki banyak fungsi. Di antaranya bisa menopang, kemudian untuk menghukum anak atau budak, dan juga untuk memanen zaitun. Nah, dalam konteks Mazmur 23 ini, tongkat menunjukkan bahwa ini sebagai penuntun kawanan ternak untuk mendekatkan domba-domba kepada gembalanya. Demikian juga dapat diartikan untuk menuntun ke jalan yang benar atau menyelamatkan domba dari kesulitan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini dapat diartikan pula bahwa gada menunjukkan suatu jaminan bahwa Allah itu senantiasa menjamin kehidupan umatnya. Dan tongkat dapat diartikan atau melambangkan bimbingan Allah dalam kehidupan kita. Umat Tuhan, hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal dari perikop yang kita baca. Yang pertama, ketika hidup kita terancam dalam bahaya, seringkali kita tidak percaya pada jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Saudaraku, yang sedang kita perjuangkan saat ini adalah social distancing, sebagaimana himbauan dari pemerintah. Jelas bahwa jalan pemulihan atau jalan keselamatannya, kita harus jaga jarak, kita harus tinggal di rumah dulu. Kalau kepepet harus keluar, kita harus pakai masker, kita harus sering cuci tangan pakai sabun, kita harus jaga kesehatan kita. Sebelum Tuhan
menghukum atau menghardik kita. Kalau kita melanggar jalan pemulihan itu, maka Pak Polisi kan sudah menghardik lebih dulu toh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, untuk itu marilah kita, kalau memang kita ingin supaya badai COVID-19 ini segera berlalu, maka kita harus mendengarkan jalan pemulihan itu dan harus lakukan itu. Yang kedua, pelarian Daud itu pelarian yang melelahkan, bukan hanya secara fisik tapi juga dalam batin. Mengalami kelelahan. Bagaimana dengan hidup kita? Kita saat ini juga sedang mengalami kelelahan. Loh, di rumah saja kok mengalami kelelahan tuh? Loh iya, bisa saja demikian. Karena di rumah tidak bisa bekerja, tidak ada pendapatan atau pemasukan. Kemudian bisa saja dirumahkan dan di PHK. Dan memikirkan masa kini ataupun juga kehidupan kita nanti. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tetapi kita belajar dari Daud, justru dalam keadaan yang sulit ini timbul penyataan iman. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak butuh apa-apa lagi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita memandang dalam situasi sulit saat ini, kita percaya, kita mengimani bahwa Tuhan gembala kita memperhatikan dan menuntun kita, menjaga kita, tidak pernah Ia membiarkan kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah menelantarkan kita. Sebagaimana gembala tidak pernah membiarkan domba-dombanya, demikian juga Tuhan kepada umatnya. Umat Tuhan yang terkasih, kita sedang mengalami pergumulan yang sama, perjalanan yang sama. Maka marilah kita menjalani perjalanan ini, memandang bahwa ini adalah perjalanan yang harus kita lewati sebagai jalan pemulihan, sekalipun melelahkan. Tetapi marilah kita memandangnya ini sebagai cara Tuhan, sebagai cara Tuhan untuk memulihkan kita, sebagai cara Tuhan, jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan bagi kita demi keselamatan kita bersama. Umat Tuhan, selamat menemukan Kristus selalu dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga kita, bangsa kita, dan juga bumi kita yang tengah dilanda duka ini. Tuhan memulihkan, Tuhan memberkati. Amin.